manusia yang baik menjadi manusia Allah. Ketika membacakan beberapa ayat yang berhubungan dengan firman Tuhan kita ini, ya, manusia yang baik menjadi manusia Allah, itu saya sangat bersyukur, ya. Karena Tuhan begitu mengasihi karunia kita, ya, Dia membukakan firman-Nya kepada kita bahwa kita tidak hanya cukup menjadi manusia yang baik, ya, kita perlu menjadi manusia Allah. Banyak mungkin orang Kristen, ya, yang kok bisa, ya, bahwa kita menjadi manusia Allah. Dan ini sebenarnya visi ini, ya, akan menjawab pertanyaan kita. Mengapa orang yang demikian saleh, demikian sempurna dan tulusnya Ayub, ya, tetap ditanggulangi oleh Allah? Kenapa Allah dalam tanda kutip tega melakukan sedemikian? Orang yang baik, yaitu seperti Ayub, ya, itu ditanggulangi sedemikian rupa, dilucuti, ya, kalau boleh dikatakan dihabisi, ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan bahwa Allah sebenarnya tidak begitu berkenan dengan hanya menjadi manusia baik, ya. Perlu menjadi manusia Allah. Amin. Ya. Kalau manusia yang baik, ya, ini orang dunia juga banyak yang baik, ya. Bahkan sekarang ada pelatihan, ya, pendidikan, psikologi untuk menjadi orang-orang yang baik. Mereka diajarkan mengambil keputusan yang baik, mereka diajarkan untuk berkomunikasi dengan baik, ya. Kenapa? Karena dunia saat ini menjadi manusia yang baik adalah merupakan suatu tuntutan, satu kedambaan dari banyak orang. Tetapi kalau kita masuk ke dalam kitab Ayub, ya, bahwa Allah tidak begitu berkenan hanya menjadi orang yang baik, ya. Jadi saudari, Allah ingin kita menjadi manusia Allah. Jadi di atas diri Ayub, Allah itu memiliki tujuan, Allah memiliki maksud, ya, supaya apa? Dia bisa menjadi manusia Allah. Jadi kalau kita melihat Ayub dilucuti, Ayub dihabisi, ya, hartanya habis, terus anak-anaknya juga meninggal, ya, ternaknya juga habis, bahkan dia juga mengalami sakit penyakit, ya. Tetapi tujuan Allah yang utama sebenarnya supaya Ayub ini bisa menjadi manusia Allah, Ayub mendapatkan Allah, sehingga dia apa? Menjadi manusia Allah, ya. Jadi inilah maksud Allah di atas diri Ayub. Hari ini pun sama, saudari, ya. Jadi Allah bermaksud juga di atas diri kita supaya ketika kita menjadi orang Kristen, kita bukan hanya menuntut menjadi orang yang baik, tetapi kita menuntut menjadi manusia Allah. Nah, semoga kita nampak ini, ya. Nampak maksud hati Allah, nampak tujuan Allah, bahwa Allah ingin manusia itu menjadi manusia Allah. Nah, saudari, kita perlu melihat, ya, karena menjadi manusia Allah ini tidak mudah, ya. Butuh transformasi, butuh dilahirkan kembali. Makanya Tuhan Yesus, ya, Allah menjadi manusia melalui inkarnasi. Ya. Jadi inkarnasinya Tuhan ini sebenarnya menghasilkan manusia Allah. Allah, ya, menjadi manusia. Ya. Berarti ada manusia yang memiliki Allah. Tapi karena dia dikandung dari Maria, dilahirkan dari Maria, manusia, dia juga memiliki hayat dan sifat manusia. Ya. Jadi di atas diri Tuhan Yesus ini, seorang manusia Allah, boleh dikatakan dia satu prototipe, ya, atau purwarupa manusia Allah. Jadi saat itu di bumi ada satu manusia Allah pada saat inkarnasi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudari, dilanjutkan dengan menempuh kehidupan insani kurang lebih selama 33,5 tahun, ya. Kalau kita mempelajari Alkitab, ada dua hal yang utama, ya, bahwa Tuhan itu dia mengekspresikan Allah. Nah, saat itu dia mengatakan dia mengekspresikan Bapa. Tadi Yohanes pasal 14 ayat 10 tadi mengatakan bahwa
dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi apa yang dia lihat di atas Bapa, Tuhan mengerjakan itu. Kenapa? Karena Bapa ada di dalam dia. Nah, poin yang kedua adalah tadi mengenai bekerja. Yang kedua adalah mengenai berbicara. Tuhan juga mengatakan bahwa dia berbicara, perkataan dia adalah perkataan yang berasal dari Bapa. Ya. Jadi Tuhan ini menempuh kehidupan manusia Allah minimal dalam dua perkara ini. Dan dalam hidup manusia sebenarnya dua perkara ini sangat penting, berbicara dan bekerja. Ya. Berkata-kata atau bertindak. Ya. Ketika kita bertindak, tindakan kita itu berasal dari mana? Ketika kita berbicara, pembicaraan kita itu berasal dari mana? Nah, ketika di Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan tadi, ini sebenarnya menjadi solusi buat kita. Bahwa Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya. Ini sama dengan Bapa ada di dalam Putra. Ya. Jadi saudari, ada satu perwarupa manusia Allah, yaitu Tuhan itu sendiri. Dia menempuh kehidupan manusia Allah, ya. Dia mengekspresikan Allah. Dia tidak mengekspresikan dirinya selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Ya. Jadi saudari, ketika Tuhan sudah berinkarnasi, dia menempuh hidup manusia, dia juga bangkit. Ya. Melalui kebangkitannya ini pelajaran yang sangat penting ya. Allah melalui Kristus menghasilkan banyak putra Allah. Amen. Ya. Dan banyak putra Allah ini adalah manusia Allah. Putra Allah berarti manusia Allah. Kita adalah putra manusia. Tetapi melalui kelahiran kembali, ya, kita menjadi manusia Allah. Amen. Kenapa? Karena kita berbagian dengan sifat Allah, kita juga berbagian dengan sifat manusia. Ketika manusia dilahirkan pertama sekali, dia dilahirkan dari manusia. Tapi ketika dia percaya Tuhan, dilahirkan dari Allah. Jadi kelahiran kembali itu membawakan Allah ke dalam dia. Makanya orang Kristen adalah manusia-manusia Allah. Jadi saudari, kita perlu melihat ini. Nah, di FKKB dikatakan ya, satu revolusi yang besar kalau kita melihat bahwa kita adalah manusia Allah. Ya, perlu ada satu wahyu, ada satu kesadaran bahwa kita inilah manusia Allah. Ya. Jadi kita boleh mengatakan saya adalah putra Allah. Amen. Saya adalah manusia Allah. Berbicara mengenai putra Allah itu banyak orang sudah paham. Tetapi berbicara mengenai manusia Allah tidak begitu banyak orang yang paham. Ya. Padahal sebenarnya ya di dalam bapak-bapak gereja perkara ini sudah mengatakan bahwa Allah menjadi manusia ya supaya manusia menjadi Allah. Nah, kemudian saudara kita melanjutkan ya, Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Ya. Jadi kita menjadi manusia Allah adalah untuk mengekspresikan Allah. Sama seperti purwarupa kita, sama seperti Kristus hidup di bumi tidak mengekspresikan dirinya, tetapi mengekspresikan Bapa. Kita pun di bumi ini kita mengekspresikan Allah. Nah, inilah pekerjaan yang berat ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi saudari, tadi Roh itu sudah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Sekarang kita perlu memandang Tuhan ya. Memandang Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu adalah roh. Ya. Jadi Roma pasal 8 ayat 16 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ini sebenarnya bersesuaian. Ketika kita memandang Tuhan, sang roh itu, ya, dan roh itu bersaksi di dalam roh kita, bersama-sama dengan roh kita. Berarti kita boleh mengatakan roh kita itulah roh perbauran. Ada roh yang besar di sana, di dalam roh yang kecil. Ya. Roh itu di dalam roh kita. Jadi saudari sama seperti Tuhan ya, bertindak, berbicara ya, seharusnya jangan berasal dari diri kita sendiri ya. Ini perlu menjadi pengalaman kita. Jadi perkataan kita tidak boleh sembarangan ya. Tindakan kita juga tidak boleh sembarangan ya. Jadi Tuhan itu menyangkal hayat jiwanya ya. Tuhan itu memikul salib. Tuhan itu saat itu memperhidupkan Allah. Ya. Hari ini kita sama.
kita menyangkal diri kita, berarti apa? Kita tidak mengekspresikan diri kita. Banyak orang sangat senang kalau dirinya disanjung-sanjung. Tapi kalau menjadi orang Kristen, kita harus melihat bahwa saat ini saya di muka bumi ini tidak mengekspresikan diri saya. Tetapi apa? Saya mengekspresikan Allah. Ya. Nah ini gak mudah ya. Sama istri juga ya, perlu belajar berbicara tidak sembarangan. Ya, toh? Jadi perkataan negatif itu jangan gampang keluar dari mulut kita. Karena kita adalah manusia Allah. Amen. Saya juga berbicara kepada anak juga nggak boleh sembarangan. Jadi perkataan-perkataan yang kasar ya, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, yang tidak mengekspresikan Allah, jangan gampang keluar dari mulut kita. Sama seperti Tuhan, Dia berbicara itu berasal dari Bapa ya. Bahkan bertindak pun dia katakan apa? Dia melihat apa yang dikerjakan Bapa. Ya. Jadi hari ini pun kita sama-sama berlatih ya, bertindak atau bekerja ya. Ini paling sulit ini ya. Kalau berbicara kita mungkin bisa berlatih ya. Tapi kalau bertindak, bekerja, masalahnya kita masih hidup sekuler di bumi ini, bagaimana supaya itu berasal dari Allah? Nah, walaupun kita mencari nafkah ya, walaupun mungkin orang belajar ya, orang memasak, itu bisa loh mengekspresikan Allah. Artinya apa? Ketika kita bekerja, kita baik-baik, kita bisa datang kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, ya, kita mengharapkan berkat Allah di dalam pekerjaan kita. Saya yakin, ya, kita tidak akan sembarangan. Ya. Kita bisa menjadi orang Kristen yang bisa menyatakan Allah di dalam pekerjaan kita. Saya melihat ya bahwa Tuhan berkata tadi di Yohanes pasal 14 ayat 10 itu ya, Tuhan mengerjakan apa yang dia lihat di atas diri Bapa, yang Bapa kerjakan. Saya merasakan ini juga berbicara mengenai parenting ya. Jadi anak itu, putra itu melihat Bapa. Jadi ketika melihat ayat ini, menduakan ayat ini, saya juga merasakan ya, bahwa anak saya juga pasti melihat saya, melihat apa yang saya kerjakan, melihat apa yang saya bicarakan ya. Jadi saya sebagai orang tua perlu benar-benar melatih roh ya, memperhatikan roh saya supaya apa? Saya tidak mengekspresikan diri saya. Karena ini bisa berlanjut. Anak nanti melihat bapak ya, dia juga nanti cucu melihat bapaknya lagi. Ya, perlu kita melatih roh kita supaya kita tidak mengekspresikan diri kita sendiri ya. Jadi saudari, inilah kehidupan manusia Allah. Ini yang perlu kita hidupkan hari ini ya. Di muka bumi ini kita perlu menempuh kehidupan manusia Allah. Ya, kita perlu melihat satu wahyu manusia Allah. Ya, saya perlu melihat ini, ya, saudari perlu melihat ini, kita semua perlu melihat ini. Ini penting, ya. Tadi saya ulang lagi ya, kalau kita melihat manusia Allah ini, ya, hidup kita akan diubah, pembicaraan kita akan berubah, tindakan kita akan berubah. Nah, inilah doa kita kepada Tuhan. Tuhan, semoga kita nampak ya, semoga kita bisa mengalami manusia Allah. Sadar tidak sadar, kita ini manusia Allah. Bilang saya tidak manusia Allah, tidak bisa. Kita adalah manusia Allah. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau untuk mengekspresikan manusia kita, hayat insani kita, itu otomatis bisa. Tetapi mengekspresikan Allah, ini perlu latihan kita. Ya, perlu menyangkal diri kita. Perlu menolak diri kita, perlu memikul salib. Tidak mudah, tapi ini sangat berharga. Ya, kita perlu menempuh kehidupan manusia Allah. Semoga Tuhan merahmati kita, ya, supaya dalam hari-hari kita bisa menempuh kehidupan manusia Allah. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia Allah. Tuhan Yesus, walaupun kami masih nampak sedikit perkara ini, Amen. Tuhan wahyukanlah lebih banyak lagi. Amen. Bila kami kesadaran akan manusia Allah ini, supaya dalam hidup sehari-hari kami, kami bisa mengekspresikan diri-Mu. Amen. Oh Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Oh, tambahkanlah diri-Mu ya Tuhan, Amen. supaya hari-hari kami bisa menempuh kehidupan manusia Allah. Amen. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nasib kami sebagai manusia Allah. Amin. Kami perlu dirimu senantiasa. Amin. Supaya Tuhan kami benar-benar bisa serupa dan segambar dengan dirimu. Amin. Dalam setiap perilaku kami. Ya Tuhan. Ambil Dikau menjadi hayat kami. Amin. Menjadi segala sesuatu bagi kami. Amin. Menjadi isi kami. Ya Tuhan Yesus. Rahmati Tuhan pada kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini. Amin. Tuhan terus pimpin kami. Amin. Kami terus bersatu denganmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Kami adalah manusia Allah. Amin. Yang bisa menempuh kehidupan seperti dirimu Tuhan. Amin. Menjadi seperti manusia Allah. Amin. Bisa menjauhi hal-hal yang berlawanan dengan dirimu. Amin. Terus bisa hidup sebagai manusia Allah. Ya. Bisa mengekspresikan dirimu Tuhan. Amin. Yesus, isi terus diri kami Amin. dengan hayat dan juga sifatmu. Amin. Supaya kami hari demi hari Ya Tuhan. bisa menunjukkan sifatmu Tuhan. Amin. Ekspresimu. Amin. Yesus, kami perlu dirimu.